Bahkan ketika kita bermazhab Syafi'i, apa kata dia? Jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Itulah perkataan paling konyol yang pernah saya dengar di beberapa tahun ini. Katanya alim, katanya doktor juga, katanya tamatan luar negeri juga. Tapi apa kata dia? Jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Coba antum bayangkan, Imam Syafi'i beda sama Nabi, mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Yang semangat dong. Mungkin nggak Imam Syafi'i beda Nabi? Mungkin. Imam Syafi'i itu menuliskan manhajnya dalam kitab Ar-Risalah. Imam Asy'ari ikut Imam Syafi'i dalam bab fikih, karena beliau berguru kepada imam-imam yang bersambung silsilah ilmunya kepada murid-murid Imam Syafi'i. Kata kawan, tidak usah ikut Syafi'i, ikut Bukhari aja. Pernah dengar gak? Benar? Gimana cara jawabnya? Imam Bukhari itu lahir tahun berapa? Imam Syafi'i wafat tahun berapa? Tanya aja sama dia. Kalau dia tidak tahu, bilang ke dia, uskut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ente enggak punya data, diam. Jangan pakai logika dangkal. Itu logika dangkal. Imam Syafi'i punya murid di Makkah, namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Saya sering bahas ini, tapi nggak apal-apal juga kan, barusan kan tes itu. Apal apa tidak? Ya, katanya jamaah Al-Yutubiyah. Iya, berarti belum sahih itu ya. Imam Syafi'i dulu punya asisten, khadamnya dia, namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Siapa namanya? Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Emang susah ngapal namanya, bener. Tapi ngapal duit mudah ya. Imam Humaidi ini kemana Imam Syafi'i berguru, dia khidmah bawakan kitab Imam Syafi'i. Maka gurunya Imam Syafi'i, gurunya dia. Tapi dalam fikih dia berguru ke Imam Syafi'i. Fabarakallahu alaihi. Allah memberkati hidupnya, ilmunya. Imam penyusun Sahih Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat, diriwayatkan dari murid Imam Syafi'i ini. Karena berkah beliau berkhidmah kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Bukhari? Wa bilai qala haddatsana Abdullah bin Zubair Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala ila akhir sanad. Jadi beliau menyebutkan, aku mendengar guruku Sufyan, guruku Humaidi berkata. Humaidi berkata, guruku Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Waktu dulu diajak Humaidi ini belajar ke Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi ulama dulu nggak ada gengsi bawa murid kepada gurunya, supaya satu tingkatan dengan muridnya, nggak malu. Kalau sekarang kan gengsi. Saya punya kawan, dia juga guru sanad. Saya tanya, kamu dapat sanad dari mana? Oh, dari Syanu. Boleh saya tanya di mana dia? Oh, nggak bisa. Itu anak-anak jadi ustad, ya. Jadi ustad tapi childish, mau jadi pengguru sanad tapi nggak mau berbagi, maka sanadnya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita bilang, oh di sana, nanti Allah bukakan lagi sanad yang baru. Oh di sana, nanti dibukakan lagi sanad yang baru. Ya, jadi jangan pelit. Ini punya sanad kok pelit, belum tentu masuk surga juga ya. Jadi Imam Bukhari, pengarang Sahih Al-Bukhari, itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Gimana?
Jadi masih ikut Imam Syafi'i nggak? Yakin? Siapa nama guru Imam Bukhari? Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Siapa nama gurunya? Syafi'i. Oke, dapat. Apa enggak? Insya Allah. Begitu juga Imam Muslim datang ke Mekah cari murid Imam Malik, ketemu, dan itu menjadi hadis pertama, dalam hadisul iman, hadis tentang dialog Sayyidina Jibril dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Imam Bukhari awal hadisnya, awal gurunya orang Mekah, murid Imam Syafi'i, maka Imam Muslim mencari murid Imam Malik. Jadi mereka ini berguru, mereka ini bermazhab. Imam Asy'ari juga berguru. Kata orang, kau ini mazhab Syafi'i, tapi tidak ikut akidah Imam Syafi'i. Saya mau tanya, ada nggak kitab akidah Imam Syafi'i? Hah? Ada? Ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada kalam beliau diriwayatkan tentang akidah ketika beliau dulu berdebat dengan ahli kalam. Cuma oleh kawan diterjemahkan dengan terjemahan sesuai hawa nafsu dia. Imam Syafi'i dulu pernah berkalam, hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jarid. Ini panjang kalamnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hukumku terhadap ahli kalam ini kelompok namanya Qadariyah. Apa nama kelompoknya? Tidak meyakini ada takdir. Apa nama kelompoknya? Bukan Qadiriyah ya. Qadiriyah nama thariqat sufi, jangan salah nama. Imam Syafi'i berdebat dengan tokoh namanya Hafaz Al-Fard. Siapa namanya? Tuh, nama lagi tuh, pusing gak? Selamat pusing. Hafaz Al-Fard. Hafaz Al-Fard ini tidak percaya takdir Allah. Tidak percaya kepada takdir, berarti rukun imannya kurang lengkap, tidak sampai 6. Berkatalah Imam Syafi'i, hukumku, pandanganku terhadap Hafaz Al-Fard ahli kalam Qadariyah, dia boleh dipukul dengan pelepah kurma lalu diseret di kampung. Tapi oleh kawan, karena saya ini lama ngaji hadis, bingung mau serang dari mana. Serangnya lewat S1 saya. Saya punya S1 3, tapi yang selesai 2. 1 Darus Sunnah, khusus ngaji hadis. Jadi lisan saya dari situ. Ngaji kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Mau serang Sahih Bukhari, Muslim di tangan. Wah, serang pakai apa lagi nih? Wow, doktor filsafat. Maka dia ganti terjemahan kalam itu. Inilah hawa nafsu mereka. Apa kata mereka? Hukmi fi ahlil kalam diterjemahkan, hukumku terhadap orang berfilsafat. Ini orang menerjemah sesuai hawa nafsunya. Ini bahaya ini. Tapi umat karena nggak ngerti ilmu kalam, nggak ngerti bahasa Arab, men iya aja. Maka adalah anak SMA, SMK kirim ke saya lewat sosial media kita tulisan mengenai Imam Syafi'i ingin memukul ahli kalam, diterjemahkan lulusan filsafat. Dr. Ar-Razi, doktor filsafat. Ya, kayak ngerti alam gaib aja ya. Saya S1 betul, akidah wa falsafah. Tapi di situ juga belajar tasawuf. Satu lagi hadis. Satu lagi dirasah Islamiyah dengan ulama Damaskus. Tapi yang selesai 2 itu. Yang S2 saya bukan filsafat,
pemikiran Islam. S3 juga pemikiran Islam, bukan filsafat. Jadi yang nuduh saya doktor filsafat itu keliru, itu tuhmah, buhtanun azim. Bingung mau nyerang pakai hadis. Saya 15 tahun tinggal di ma'had khusus hadis. Oh, nggak puas juga dia serang guru saya. Dia jelek-jelekkan ma'had saya. Apa katanya? Guru kamu sesat. Pesantren kamu pesantren kuno. Ya salah. Dan mereka sudah kasih nama saya dengan nama Ad-Dajjal. Ar-Razi Ad-Dajjal. Tapi saya sakit hati enggak? Enggak. Malah senyum. Saya enggak sakit hati. Saya senyum. Ya salam. Ya Allah, mereka ini korban, ditipu oleh ustadz-ustadznya. Udah jelas kalimatnya ahlul kalam. Ahli kalam itu qadariyah, bukan ahli filsafat. Kasihan umat ditipu. Ya, mau ditipu. Ya, makanya kursus sama Dr. Thohir bahasa Arab ya, sama Dr. Iqbal belajar bahasa Arab biar nggak ditipu. Ustadz ini kan nggak punya pengawas, enak jadi ustadz itu. Kalau DPR ada pengawasnya, KPK. Kalau presiden, gubernur, wali kota, bupati ada pengawasnya,